Et ben voilà. J'avoue, l'air il est meilleur en Provence. Mais ça dépayse, donc c'est cool. Pembalap Pramac Racing Johan Zarco sudah menginap duluan di Jakarta jelang parade MotoGP Indonesia 2022. MotoGP Indonesia 2022 akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika 20 Maret mendatang. Sebelum ke Mandalika, ada 20 pembalap yang mengikuti parade MotoGP Indonesia 2022 di Jakarta. Parade MotoGP Indonesia 2022 digelar untuk merayakan balapan dunia akbar yang kembali ke Indonesia usai 25 tahun absen. Parade MotoGP Indonesia akan diadakan di ibu kota Jakarta pada hari Rabu 16 Maret 2022. Ada 20 pembalap nih yang bakal bergabung dalam parade tersebut yang akan start dan finish di Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo akan menyambut para pembalap tersebut di istana, termasuk beberapa pembalap dunia serta beberapa pembalap Indonesia. Kemudian Presiden akan bergabung konvoi dan berkendara bersama mereka. Meski parade MotoGP Indonesia masih menyisakan 3 hari lagi, ternyata sudah ada loh pembalap MotoGP yang update status medsos lagi di Jakarta. Ya, pembalap MotoGP itu adalah Johan Zarco. Pembalap Prancis itu mengunggah Instagram story lewat akun pribadinya Johan Zarco. Pada Instagram story tersebut, Johan Zarco mengunggah foto selfie dengan latar Bundaran HI Jakarta Pusat. Dia juga memasang lokasi Jakarta dengan tulisan "Let's go first run". Di Instagram story kedua, dia berbicara bahasa Prancis sambil mention akun Red Bull Friends dan WFL World Run. Et ben voilà. J'avoue, l'air il est meilleur en Provence. Mais ça dépayse, donc c'est cool. Mantan pembalap Indonesia Rahmat Al-Rashid mengatakan Pertamina Mandalika Circuit harus dilengkapi dengan sirkuit kecil atau catering. Pria yang akrab disapa Acid itu mengaku senang dengan dibangunnya sirkuit Mandalika yang dapat menghadirkan berbagai kejuaraan balapan internasional. Selain itu, sirkuit Mandalika juga membuat pembalap-pembalap muda Indonesia makin termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya demi bersaing di kancah dunia. Namun Acid menegaskan bahwa Pertamina Mandalika International Circuit juga harus membangun trek kecil atau karting untuk pembinaan pembalap muda. Pasalnya, lintasan sepanjang 4,3 km itu tidak bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembalap muda dengan motor kecil. Mandalika adalah sirkuit yang luar biasa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kekurangannya adalah belum ada trek kecil atau karting. Berdasarkan pengalaman saya, sirkuit yang ada di dunia itu pasti memiliki sirkuit besar dan kecil. Sirkuit kecil ini digunakan untuk penjenjangan. Itu jika memang mengarah ke pembinaan agar ada pembalap Indonesia yang bisa bersaing di kancah dunia, kata Acid. Selain sirkuit kecil, aspek lainnya yang harus ada di sirkuit Mandalika adalah akademi balap dan juga kendaraan yang memang tepat digunakan untuk penjenjangan. Motor Mini GP menurut Acid adalah kendaraan yang tepat bagi pembalap muda yang ingin merintis karir profesional dalam kejuaraan dunia motorsport. Dengan adanya sirkuit kecil, akademi, serta unit kendaraan yang pas, Acid optimis Indonesia bakal memiliki pembalap yang bisa bersaing di pentas dunia layaknya MotoGP. Bukan motor bebek seperti saat ini, sebab banyak perbedaan termasuk dari posisi saat berkendara.
Jadi, dari awal pembalap harus sudah terbiasa dengan motorsports. Semoga dengan kembalinya MotoGP ke Indonesia, pembinaan juga akan berjalan ke arah yang benar. Tentu saja, pemerintah harus turut serta. Selain itu, kami juga harus bersatu untuk memajukan olahraga balapan Indonesia, kata Acid. Dalam jadwal yang dikeluarkan oleh FIM dan Dorna Sports, terungkap durasi lomba kategori MotoGP, Moto2 dan Moto3 di Pertamina Grand Prix of Indonesia. MotoGP Mandalika akan menjadi putaran kedua kejuaraan dunia balap motor 2022. Perlombaan akan diselenggarakan di sirkuit baru, sirkuit Mandalika, pada tanggal 18 sampai 20 Maret atau akhir pekan ini. Selain kelas Premier MotoGP, juga akan ada dilombakan kategori Moto2 dan Moto3. Akhir pekan nanti juga akan digelar balapan pendukung Asia Talent Cup. Salah satu yang dinantikan pada Pertamina Grand Prix of Indonesia adalah durasi balapan atau jarak lomba kelas tertinggi MotoGP. Hal itu baru diketahui dalam jadwal yang dikeluarkan FIM dan Dorna Sports belum lama ini. Dalam rilis tersebut tertulis bila lomba MotoGP of Indonesia akan berdurasi 27 lap. Dengan panjang sirkuit Mandalika 4,3 km, berarti jarak lomba MotoGP nanti adalah 116,1 km. Sementara untuk Moto2 balapan di Mandalika nanti akan berdurasi 25 lap atau 107,5 km. Adapun untuk kelas terbawah, Moto3 bakal digelar sebanyak 23 lap, yakni 98,9 km. Kalender kejuaraan balap motor 2022 akan berlangsung sebanyak 21 balapan. Dari jumlah tersebut, 15 sirkuit diantaranya memiliki panjang di bawah 5 km termasuk Mandalika. Dari 15 sirkuit tersebut, Red Bull Ring yang menjadi tuan rumah putaran ke-14 MotoGP Austria juga punya panjang lintasan 4,3 km. Namun, lomba kelas MotoGP pada 21 Agustus nanti akan berdurasi 28 lap atau berjarak 120,9 km. Sejumlah sirkuit MotoGP musim 2020 ini juga bakal lebih pendek ketimbang Mandalika. Sebut saja Le Mans dari Prancis yang hanya 4,2 km. Dan kelas MotoGP nanti akan berdurasi 27 lap atau setara 113 km. Demikian pula dengan Sachsenring di Jerman yang hanya memiliki panjang 3,7 km. Lomba MotoGP 30 lap atau setara 110,1 km. Atau mungkin ada lagi sirkuit Ricardo Tormo di Valencia, Spanyol yang hanya sepanjang 4 km. Lomba MotoGP di sana juga berdurasi 27 lap atau setara 108,1 km. Selain di Mandalika, sirkuit baru lain dalam kalender MotoGP 2022 adalah Kimi Ring. Panjang trek untuk tuan rumah MotoGP Finlandia itu adalah 4,5 km. Namun hingga kini belum diketahui berapa lap lomba MotoGP yang akan digelar di sana nantinya. Baiklah, berikut ini adalah jadwal Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 yang harus kalian catat biar kagak salah waktu ya guys. Ingat ya, ini waktu Indonesia bukan waktu Eropa.